Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Cleo, ke-8 Cimori, ke-9 WIM, ke-10 ULTJ, ke-11 Aisa, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.075, menguat 0,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya INDF diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, INDF cukup aman. Kenapa cukup aman? Karena melihat pergerakan ISG yang berpotensi untuk reversal, mencoba kembali pembalikan arah menjadi uptrend, INDF itu sudah bergerak di atas 6.000. Jadi aman gak? Harusnya aman. Bahkan kalau pandangan saya melihat MACD-nya nih sudah terlihat golden cross, memotong ke atas, bercat di atasnya juga terbentuk, dan bandar detektor stok bit itu ada big akumulasi oleh broker asing ZPYU. ZP beli di 15,3 miliar, YU beli di 8,4 miliar di hari Jumat kemarin. Jadi ini cukup menarik, dan kondisi sekarang nggak usah jauh-jauh. Kalau INDF di bulan Juli dikasih 6.500 sudah cukup aman lah ya. Jadi dikasih 8-9% tuh udah bagus. Jangan berharap tinggi-tinggi dulu lah ya. Ya minimal 5% lumayan lah kalau dikasih. Harusnya bisa di bulan Juli. Dan Bapak Ibu bisa seperti ini aja, target profit itu ya tadi 5% sampai 6%, atau ya maksimal 6.600 itu 9%. Risknya cuma 4%. Udah nekat aja. Ya, seperti itu aja. Dan kondisi seperti ini harusnya memang Juli ini kan banyak yang rilis laporan keuangan. Kalau nggak salah BMRI sudah rilis, BBCA sudah rilis. Cuman saya belum kulik tuh. Saya baca-baca aja kemarin. Nah, jadi seperti itu. Untuk INDF masih oke. Dia bagi dividennya kapan sih? Juli biasa bagi dividen. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Cuman Juli tahun lalu dia sideways ya. Oh, dia turun malah. Tapi kan dulu dipucuk. Kenapa dipucuk? Dia rally duluan. Dari Maret 2003 tuh dia rally. Terus baru dipucuk, wajar nih turun. Dan ini kan dia lagi di bottom. Dan Bapak Ibu perhatikan. Ini bottom dari semenjak 2021. 3 tahun yang lalu. Ya, nih pas kebetulan 29 Juni. Nih 29 Juni 2021, 3 tahun yang lalu bottomnya dan mantul. Ya mestinya break. Harusnya minimal 6.500 itu santuh. Ya, apalagi kan ada potensi mau bagi dividen ya. Tahun lalu itu Juli. Tapi biasanya di Juli Agustus ya. Juli Agustus. Tapi rata-rata Juli ya. Juni pernah. Nah ini kebetulan di Juninya turun nih. Dan baru bangkit. Terus Julinya, Juni sideways. Nah Juli sideways. Terus rebound. Nih, kalau menurut saya pandangannya INDF ke atas. Saatnya bangkit lah. Yang sabar boleh entry untuk INDF. Itu aja. Lanjut. Ada ICBP yang ditutup di harga 1030, 10.300, terkoreksi 1,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ICBP ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, ada akumulasi tipis. Dan kalau dilihat coba dulu bagi dividen Juli ini ya. Agustus Juli. Dan sekarang kalau pandangan saya Indofood nih rejection. Kenapa saya bilang rejection? Dia sudah mencoba 2 kali menjebol pola, bisa dibilang nih double top. Ada double top dan bertahan. 2 kali jebol terus naik. Dan Bapak Ibu perhatikan lagi. Low-nya itu naik terus. Walaupun high-nya turun. Nggak masalah. Jadi bisa jadi nanti pola seperti ini, pola symmetrical triangle ataupun apa itu namanya ya, yang penting harusnya nggak jebol 10.000 tuh aman. Jadi beli sekarang ideal nggak? Ideal ya, 10.000 sampai 10.300 tuh area beli, tapi saham lambat gerak, asal sabar silahkan. Momentumnya 11.000 11.200 lah ya, berarti di 7-8% tuh kalau dikasih di Juli lumayan. Gitu-gitu aja ya Bapak Ibu, namanya trading tuh. Dan Bapak Ibu perhatikan bandar detektor stok bit atau ada normal akumulasi dari BB 33 miliar. Ini cukup menarik kalau menurut saya INDF di Juli, karena grup Indofood akan bagi dividen.
di Juli. Apalagi time frame weekly-nya nih koreksi-koreksi biasa menurut saya itu normal. 3 minggu. Cuman sayangnya bulanannya ya. Ya bulanannya juga bagus sebenarnya. Yang penting nggak balik lagi di bawah 10.000. Udah risknya kecil, nggak nyampe 5%. 5%-an lah ya. Itu aja untuk ICBP menarik juga diperhatikan di bulan Juli. Lanjut, ada UNPR yang ditutup di harga 3020, terkoreksi 1,94%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dibongkar semuanya UNPR didistribusi. UNPR kemarin itu kumdet dividen dan Senin ex-det, dan waktu itu juga di grup Borneo Trader saya suruh ambil dividennya karena dividennya nggak terlalu besar. Dengan harga penutupan hari Jumat itu berarti dividennya sekitaran 2,5%. Itu kecil, jadi ambil aja karena UNPR ini di grup Borneo Trader tuh udah sempat profit TP terus beli lagi di bawah buyback pas dia koreksi. Nih profitnya waktu dia naik nih ke 3.200 tuh TP. Belinya dari 3.020, 3.040. TP di atas 4%, 5%. Habis itu saya suruh buyback lagi. Dan harusnya sih nggak jebol ya. Normal distribusi lah. Ini biasa aja kalau menurut saya. Walaupun memang terlihat retail yang beli. Tapi nggak masalah. Aman lah. Palingan ya open gap down terus tarik naik. Tetap tutupannya minimal 2.990. Harusnya tetap dijaga area support untuk NPR. Ya. Jadi yang belum beli ya kalau Bapak Ibu minat pas besok open gap down mungkin 2% atau lebih misalnya turun sedikit ambil aja, tapi disclaimer ya itu lebih ke spekulasi. Kalau menurut saya spare dividennya itu berpotensi ditutupnya langsung. Kalau nggak hari itu juga ya mungkin di hari-hari esokannya. Tapi ini disclaimer ya, ini baru analisa saya dan jangan ditelan mentah-mentah. Dan keputusan beli ataupun jual itu tanggungan masing-masing. Itu aja untuk UNPR. Lanjut, ada HMSP yang ditutup di harga 710 menguat 1,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya HMSP ada distribusi tipis. Langsung saja katanya HMSP bagus nggak? Kalau menurut saya bagus, menarik. Bapak Ibu perhatikan, MACD-nya sudah golden cross, market data juga meningkat. Dan dia tuh selalu rejection, ya bisa lah turunin aja ya. Kita pakai yang ekornya nih aja ya. Ya ideal lah 690 700 tuh area support, risknya juga kecil. Nih kalau Bapak Ibu berminat, tapi di disclaimer ya. Nggak perlu jauh-jauh, pokoknya jebol 680 buang aja tuh 4%. Dah 675 lah buang. Udah 5% dengan reward minimal 7% ideal. Bahkan target saya kalau jalan nutup gapnya ini, coba tarik berapa? 21%. Mungkin gak ya? Kalau melihat historinya sih bisa-bisa aja ya. Mudah-mudahan kalau memang bullish ada sentimen nanti muncul ya oke nih. HMSP juga bagi dividennya cukup besar kan. Harusnya ya itu mudah-mudahan bisa ditutup lah. Atau minimal 10% lah dikasih di Juli udah aman lah. Ya Bapak Ibu tinggal susun portfolionya. Kira-kira sama apa aja pilihannya, targetkan aja. Ya setiap portfolio tuh 5-10% sebulan. Ya nanti ada yang naik ada yang turun ya lihat total hasil portfolionya. Kalau ISG bullish harusnya portfolio Bapak Ibu tuh naik 5%-an lah. Yang penting susun gimana kondisi saham-sahamnya. Kalau Bapak Ibu mau bagaimana menyusun portfolio Bapak Ibu bingung, saya bisa bantu dengan hanya join di Stockbit community eksternal. Bagi yang sudah punya akun Stockbit dan trading di Stockbit itu masukkan kode R41778. Cara masukkannya kemana? Menu profile, scroll ke bawah terus ada tulisan external community dan pilih R41778. Masukkan kode itu. Nanti saya akan infokan via WhatsApp kalau Bapak Ibu sudah daftar. Bagi Bapak Ibu yang bukan pengguna Stockbit juga bisa langsung klik link yang ada di deskripsi, pilih grup swing, grup rekomendasi Borneo Trader. Nanti Bapak Ibu juga saya bisa bantu untuk susunkan portfolio Bapak Ibu. Kalau yang kerja, kalau yang mau trading harian juga setiap hari juga saya kasih info update saham saat live market. Dan itu Bapak Ibu bisa dapatkan kalau bergabung di Borneo Trader. Atau yang punya atau mau daftar di Sekuritas Mirae juga bisa dengan saldo minimal 10 juta. Itu tapi harus daftar pertama ya, bukan punya akun Mirae bisa join.
harus buka akun. Nah, itu kalau Stockbit itu bisa pengguna lama ataupun pengguna baru yang sudah punya akun Stockbit itu bisa. Nah, itu kelebihan dari Stockbit dan saya saat ini juga menggunakan Stockbit untuk analisa karena menurut saya juga udah fiturnya lengkap dan bagus ya. Itu aja untuk AMSP saat ini time frame weekly-nya bagus. Cuman memang volume belum kuat, tapi ada peluang lah. Minggu depan 750 atau minimal 740 bisa tuh. Dan ini disclaimer untuk HMSP ya. Menarik HMSP. Biarpun sunset industri apapun ceritanya, ya kalau memang sahamnya naik nanti naik aja. Kan namanya technical itu atau momentum itu nggak peduli fundamental. Kalau saatnya naik naik aja. Itu ya saat ini. Tapi kalau gimana yang nyangkut atas, nah itu perlu sabar aja udahlah. Kalau nggak salah AMSP mulai berinovasi ya ke rokok elektrik apa tuh ya namanya ya, saya lupa tuh. Ya mudah-mudahan aja lah bisa mendorong pertumbuhan laba lebih bagus lagi HMSP. Itu aja untuk HMSP. Lanjut, ada GGRM yang ditutup di harga 18.100 terkoreksi 2,42%. Kalau dilihat data transaksi asing itu malah net buy 17,1 miliar. Kalau di broker sebenarnya GGRM ada distribusi tipis, nggak masalah. Dan impor terbaru kemarin ya, kenapa sahamnya ini turun? Ini kan turun nih. Perkiraan saya bisa naik. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ada big akumulasi normal. Ini sentimen laba turun ya sampai 37,2% kuartal 1 2024. Dan juga info terbaru, GGRM tidak bagi dividen tahun ini. Nah, itu yang menjadi sentimennya setelah setiap tahun bagi dividen, tahun ini tiba-tiba nggak bagi dividen ya. Padahal konsisten bagi dividen nih. 2020 aja yang nggak bagi dividen juga ya. Pernah dia nggak bagi dividen 2020. Tapi habis itu sahamnya rally. Nah, bisa aja habis itu rally kan. Dan kondisi sekarang mungkin nggak amblas. Kayaknya nggak deh. Bapak Ibu perhatikan aja nih. Masih ada yang nampung. JP bahkan beli 18,4 miliar. Nggak masalah. Kalau menurut saya tetap rebound. Berpotensi. Lihat Senin aja. Kalau dia rebound tuh serius rebound. Pokoknya supportnya pakai 17.800 untuk GGRM. Itu aja ya. Sentimen GGRM karena ya kemarin nggak bagi dividen aja. Itu aja. Jadi nggak masalah untuk GGRM. Sabar aja. Lihat aja besok. Kemungkinan besar Senin ada potensi coba rebound. Lanjut. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.350. Terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Mayor. Ada sedikit distribusi. Langsung saja ke tekniknya Mayor. Langsung saja ke tekniknya Mayor sih tunggu momentum. Minggu depan lah. Udah lama juga sideways-nya kan. Dari awal bulan. Dan ya kalau pandangan saya ini sideways untuk naik. Memang ada distribusi. Tapi dia nggak pernah jebol. Pokoknya pakai aja supportnya bisa 2.300. Toleransinya. Targetnya kalau jalan minimal ya. Minimal 2.500 lah. 2.400 berapa tuh? 50. Ya dikasih 5%. Lumayan lah ya. Kalau ini jalan minggu depan. Atau 2 minggu ke depan ya. Risknya 2,5% aja lah. Kalaupun nggak pakai stop loss nggak masalah. Tapi momentumnya harusnya rebound untuk Mayor. Ini Mayor lagi ngumpulin tenaga. Kalau pandangan saya dia harusnya minggu depan rebound. Ya, coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi biasa kayaknya nih. Wow, volumenya besar memang. Ya, kita lihatlah Senin ya. Kalau dia hijau seharusnya serius naik lagi. Nggak ada lagi candle-candle merah lagi untuk Mayor. Itu aja. Lanjut. Ada Cleo yang ditutup di 1.265 menguat 1,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo cukup aman ya. Selalu bertahan di atas 1.240. Bisa berpotensi juga rebound nih. Cleo cuman ya ini harga sudah overpriced. Sangat mahal. Jadi ya tapi pun sangat mahal kalau masih ada project kan. Masih ditarik naik ya nggak masalah. Bapak Ibu perhatikan masih diakumulasi BK, JP. AK, ya, HD, ANI, KI. Jadi broker-broker yang jarang dipakai retail yang belinya. Dan dia membentuk higher high. Akan uji 1.300 kemungkinan besar minggu depan. Kita lihat, tembus nggak 1.300-nya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, aman. Oke, volume juga bagus, membentuk higher high. Uji 1.300 Senin. Tapi ini disclaimer. Untuk Cleo. Lanjut, ada Cimori yang ditutup di harga 5.000 menguat 1,01%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Cimori didistribusi. Langsung saja ke tekniknya Cimori sideways saja nih. Tapi Bapak Ibu perhatikan dia nggak ada pernah menjebol lagi 4.800-nya. Itu Bapak Ibu bisa pakai support. Tinggal nunggu momentum lah. Kalau minggu depan sih
Ini volume juga besar. Memang ada big distribusi, tapi nggak masalah. Big distribusi tapi sahamnya naik kan ya aman-aman aja. Kecuali melorot jebol support. Ya udah itu kompom. Berarti serius turun. Kalau seperti ini nih aman. Jangan takut melihat banda detektor. Banda detektor tuh juga bisa mengecoh. Ya nggak masalah seperti ini nih. Penting Bapak Ibu tahu kalau dia jebol support ya jual. Itu aja. Ya targetnya akan uji 5.100, 5.150. Minggu depan ya 2% 3% tuh bisa jadi dapat. Tapi ini disclaimer, supportnya saat ini 4.800 untuk Cimori. Lanjut, ada WIM yang ditutup menguat 3,05% ke harga 1.180. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya WIM ada akumulasi. Langsung saja kayaknya WIM bagus ya. Dia naik terus nih, bahkan dari 900 naik ke 1.200 tuh 30% dia naik, luar biasa. 36% selamat bagi Bapak Ibu yang punya. Dan saat ini kemana arah WIM? Ya akan uji 1.300 lagi. Akan uji 1.200. Ini saya gambar ulang. Apakah ini bangkit? Ada peluang. Cuman sekarang Bapak Ibu supportnya itu bisa pakai 1.100. Support minor loh. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Kalau saya lebih ke wait and see lah. Saya anggap saya ketinggalan. Gak berani kalau berspekulasi harga-harga atas ini. Atau nanti lihatlah kalau ada koreksi. Memang terlihat dari banda detektor stock bit itu ada big akumulasi di WIM ya. Kita lihat aja. Lanjut. Ada ULTJ yang ditutup di harga 1.850 menguat 0,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya ULTJ diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ULTJ masih sideways ya. Oh bagi dividen dia. Nggak besar juga dividennya. Dengan harga sekarang lumayan ya, 2% lebih. 2%. Langsung ditutup lagi, open gap down, langsung tutup dan langsung profit. Bagi Bapak Ibu yang kemarin beli ULTJ ya aman, profit. Maksudnya hari Kamis. Karena kumdet hari Kamis, ex-date Jumat. Kemana arahnya? Ya tetap sama. ULTJ pandangan saya 2.000. Dari minggu lalu perkiraan saya ya mungkin 1-2 minggu ke depan 2.000. Mudah-mudahan sampai ya. 8 apa 7% gitu. Untuk ULTJ. Masih menarik gak? Masih menarik. ULTJ di atas 1.800 masih oke. Lanjut. Ada AISA yang ditutup di harga 1.115. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 115 menguat 0,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya AISA diakumulasi. Tapi AISA belum kemana-mana ya. Sering kegocek nih sama AISA nih. Pas sideways ini jual BP kadang ya. Jadi kondisi sekarang baru bangkit, masih ada golden cross, ada small akumulasi. Bagus nih, tapi saya gambar ulang aja biar lebih rapi ya. Titik konfirmasinya itu 120, bergerak di atas itu aman, baru sinyal untuk dia bisa reversal bullish di Juli. Kita lihat ya minggu depan kalau tembus tuh mudah-mudahan serius naik. Tapi Bapak Ibu perhatikan juga AISA itu seling membentuk ekor-ekor panjang dari atas. Jadi butuh konfirmasi atau kalau minat beli sekarang tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Ya pakai aja 108 untuk sandaran support. Jebol itu buang aja lah. Kalau mau beli duluan sekarang ya, jebol 108 buang aja. Itu aja untuk AISA. Lanjut saham terakhir ada Hoki yang ditutup di harga 147 menguat 0,68%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Hoki diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya Hoki ya disupport nih. Minggu depan harus rebound lah. Kalau mau bagus ya. Jangan sampai turun di bawah 145. Risknya kecil. 3% buang aja. Nggak perlu nunggu sampai 140. Jebol 144 buang aja. 143, 142. Minggu depan kalau Senin dia bisa. Atau ya seminggu ke depan tembus 150. Tutup di atas itu menarik. Potensi upset 20% harusnya dapat 180. Tapi untuk di Juli ya. Menarik. Pokoknya minggu depan tembus 150 tuh oke tuh untuk Hoki. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio.
Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.